siap. Oke. Nah, kita mulai. Siap. Sini. Oke. Kita akan mulai sekarang ya, Dokter Lina. Ya, boleh. Minta tolong untuk semua mikrofon, semua peserta dinonaktifkan ya. Aman, semua mati. Mbak Eli. Mikrofonnya bisa dinonaktifkan dulu, Mbak Eli. Share screen. Share screen. Dokter, kita mulai sekarang ya. Oh ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Lina Rosya selaku narasumber pada siang hari ini, Ketua Pimpinan Cabang IPPN Kabupaten Kudus beserta jajaran kepengurusannya, dan tak lupa pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan juga pimpinan komisariat IPPN Kudus, dan tak lupa peserta seminar kesehatan wanita yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara seminar kesehatan wanita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin. Halo rekanita semua, siang ini adalah siang yang sangat luar biasa sekali ya, karena pada siang hari ini kita dapat mengikuti seminar kesehatan wanita, yaitu Beauty Class bersama Dr. Ocha. Pelajar, khususnya pelajar putri, mempunyai untuk menjaga kesehatan tentunya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita dituntut untuk tetap sehat di tengah aktivitas kita yang sangat padat. Peserta ini ya, pelajar saat ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat berbeda sekali dengan kebiasaan kita sebelumnya. Pelajar putri harus bisa membaca dan juga memahami kondisi dan situasi sekarang. Dan kami, pimpinan cabang IPPN Kabupaten Kudus, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk sama-sama membina dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga memberikan bimbingan agar tidak terbawa arus pergaulan yang kurang benar. Dan sebagai pelajar putri, kita juga diharapkan untuk ada perubahan dalam hal sikap, perilaku, sehingga kita bisa mewujudkan pelajar yang bisa berdedikasi tinggi. Dan siang ini, Inspiring Pelajar Putri, pimpinan cabang IPPN Kabupaten Kudus mengadakan seminar kesehatan wanita bersama Dr. Ocha, yaitu Beauty Class dengan tema Healthy Skin Makes a Dazzling New You. Bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Dr. Lina Rosya, yang biasa kita panggil dengan Dr. Ocha ya, dokter. Nah, sebelum itu rekan kita semua, kita harus sabar dulu karena sebelum kita berbincang-bincang dan juga sharing dengan Dr. Lina, kita akan ada opening section dulu.
kita akan melihat opening section yang sangat luar biasa dari Wakil Ketua Bidang Organisasi dan juga Direktur Inspiring Pelajar Putri, yaitu Rekta Ijin Zamsiba. Selamat menyaksikan video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah kita. Inspiring Pelajar Putri merupakan sebuah forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah kita. Inspiring Pelajar Putri merupakan sebuah forum konseling dari Lembaga Konseling Pelajar Putri yang menampung aspirasi seluruh pelajar. Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat membantu dan memfasilitasi pelajar dalam menghadapi problematika dalam kehidupan sehari-hari, mulai permasalahan pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, juga kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, tim Inspiring Pelajar Putri akan memberikan pengetahuan dan pemahaman seputar kesehatan pelajar, mulai dari menjaga imunitas tubuh dan kulit. Di era new normal ini, kegiatan pendidikan masih dilakukan secara daring, sehingga membuat beberapa pelajar merasa jenuh dan kurang, seperti pola makan yang tidak sehat, istirahat tidak cukup, dan pola belajar yang tidak teratur, sehingga membuat imunitas tubuh menjadi lemah dan kesadaran merawat diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah kita. Inspiring Pelajar Putri merupakan sebuah forum konseling dari Lembaga Konseling Pelajar Putri yang menampung aspirasi seluruh pelajar. Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat membantu dan memfasilitasi pelajar dalam menghadapi problematika dalam kehidupan sehari-hari, mulai permasalahan pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, juga kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, tim Inspiring Pelajar Putri akan memberikan pengetahuan dan pemahaman seputar kesehatan pelajar, mulai dari menjaga imunitas tubuh dan kesehatan kulit. Di era new normal ini, kegiatan pendidikan masih dilakukan secara daring, sehingga membuat beberapa pelajar merasa jenuh dan kurang memperhatikan kesehatannya, seperti pola makan yang tidak sehat, istirahat tidak cukup, dan pola belajar yang tidak teratur, sehingga membuat imunitas tubuh menjadi lemah dan kesadaran merawat diri juga semakin rendah, seperti jarang mandi, tidak menjaga kebersihan wajah yang memicu timbulnya jerawat dan produksi minyak berlebih. Lalu, seperti apa sih kegiatan pelajar saat ini? Mari kita simak video berikut ini. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Mereka adalah Ciara dan Hani, siswa kelas 7 yang sedang menjalani home learning atau belajar di rumah selama kebijakan penutupan sekolah berlangsung. Puluhan pelajar di Kota Banjar terjaring razia tengah main game online di warung internet. Padahal mereka wajib belajar di rumah selama 14 hari untuk antisipasi penyebaran corona. Tanpa mengenakan masker, puluhan remaja ini naik truk terbuka untuk menuju lokasi wisata di Pandeglang, Banten. Mereka adalah para siswa sebuah sekolah menengah pertama yang baru naik kelas. Berolahraga menjadi hal yang penting dilakukan untuk menjaga kebugaran dan imunitas di tengah pandemi.
Dari sejumlah cabang olahraga, bersepeda menjadi pilihan populer khususnya di masa pandemi COVID-19. Nah, kalian termasuk yang mana nih? Sudahkah kita menjaga kesehatan dengan benar? Kalau belum, yuk sama-sama menjaga kesehatan dengan cara menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti memakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga. Kalau kalian merasa kurang enak badan atau ada keluhan yang lain, bisa langsung konsultasi ke dokter. Kalian juga perlu menambah pengetahuan terkait kesehatan dengan cara sharing pelajar putri kali ini. Nanti kita bersama narasumber yang sangat luar biasa akan belajar tentang cara-cara menjaga kesehatan kulit. Mari kita ikuti dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Oke, luar biasa sekali ya opening section pada kali hari ini. Unmute. Ya. Oke, luar biasa sekali opening section pada kali ini ya. Dan ini yang sangat kita tunggu-tunggu, kita akan berbincang-bincang langsung dan juga belajar bareng bersama Dr. Ocha. Beliau bertempat tanggal lahir Demak 2 April tahun 1990. Dan beliau beralamat Jalan Sultan Hadi Wijaya nomor 33 Mangunjuban, Demak. Nomor HP bagi rekan kita bisa dicatat ya, 08112911299. Riwayat pendidikan beliau pernah menempuh di MI Banat Kudus. Yang kedua adalah MTS Banat Kudus, MA Banat Kudus, dan juga Fakultas Pengalaman organisasi beliau Unisula Samara. Organisasi beliau berbasis di MA Banat Kudus. Sekali ya. Riwayat pendidikan sekali ya. Riwayat pendidikan dan juga pengalaman beliau. Halo Dokter Ocha. Di unmute dulu. Audionya diaktifkan. Dokter Ocha audionya diaktifkan ya. Sekarang audionya diaktifkan ya. Nah, sip. Halo Dokter Ocha. Halo Dokter Ocha. Halo, sudah kedengeran? Ya. Sudah. Ya. Baik. Terima kasih ya. Ini bisa langsung dimulai atau masih ada yang lainnya? Iya. Dokter Ocha luar biasa sekali dapat berkesempatan langsung dan juga sharing bareng pada siang hari ini bersama pelajar IPPNU ya dokter ya. Betul ya. Semoga nanti bisa berbagi tips-tips bagaimana cara merawat kulit, tentunya untuk kaum hawa ini sangat penting ya dokter ya. Seperti nanti yang telepon aku soalnya pengen gitu nanti buka OBS terus stop streaming di sini di Google YouTube di YouTube-nya ada Iris Treatment. kurang pedenya teman-teman seperti itu dokter. Nanti mungkin bisa dikupas tuntas bersama dokter bagaimana kita bisa menjaga fit kita, bagaimana kita bisa memilih produk skin Halo Dokter Lina. Untuk kita itu ya dokter ya. Ya. Kita waktu dan tempat kita sampaikan kepada Dokter Ocha untuk bisa sharing dan
berbagi ilmu kepada kita ya, dokter. Silakan dokter. Ya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lina Ronca. Biasanya untuk pasien-pasien panggilnya Dr. Ocha. Ya. Pada kesempatan yang ini, yang sangat luar biasa, hari Ahad yang penuh berkah ya. Jadi di sini saya pengen sharing. Jadi lebih tepatnya memang sharing, berbagi. Jadi berbagi pengalaman dari ilmu-ilmu yang saya dapat. Nanti semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Oke. Untuk materi siang ini kebetulan topiknya sangat menarik. Jadi gimana sih biar kulitnya itu sehat ya. Jadi healthy skin make a dazzling new you. Jadi kalau kulit udah sehat, otomatis kulitnya itu pasti akan mempesona. Jadi pasti harusnya bagus. Nah, poin yang sangat menarik dari materi kita siang ini nanti kita bahas lebih detail lagi. Saya akan langsung memulainya. Untuk yang pertama, jelas gimana sih kita tahu nih jenis kulitnya kita itu apa. Jadi sebelum menentukan skincare atau produk yang tepat untuk kulit kita, pertama kita memang harus tahu dulu jenis kulit kita itu termasuk yang apa. Tipe kulit yang normalkah atau yang berminyak, atau justru malah tipe kulit yang kering atau malah kombinasi. Nah, di sini untuk tipe-tipe kulit ini rekan-rekan semua bisa mengetahuinya dengan cara melihat dari ciri-ciri ya. Untuk yang pertama tadi ada tipe kulit normal. Untuk tipe kulit normal sendiri ini biasanya itu untuk kandungan kadar pH-nya antara di 5,5 sampai 5,8. Nah, untuk kadar pH ini memang untuk orang awam sulit diketahui karena untuk cara mengetahui kadar pH itu harus pakai kertas yang cek kadar pH kayak gitu pakai kertas lakmus. Nah, ini hanya sebatas pengetahuan aja. Kemudian setelah itu bisa dicek dari tekstur kulitnya. Bisa diraba, kulitnya itu teraba kencang, kemudian kenyal, terus kemudian juga pori-porinya nampak halus, bukan yang lebar banget. Jadi kemudian juga kelembabannya cukup. Terus kemudian dari warna kulitnya juga harusnya rata, jadi nggak belang-belang misalnya, oh area sini putih nih dok, yang belakang sini nanti agak gelap. Nah, normalnya harusnya untuk warna kulit itu warnanya harusnya sama rata, kemudian juga dia nampak merona, jadi nggak yang sampai putih banget sampai putih pucat atau justru malah merah-merah banget. Nah, itu jangan. Terus kemudian untuk tipe kulit yang kedua tadi ada yang tipe kulit berminyak. Untuk tipe kulit yang berminyak ini biasanya ciri-cirinya dia pori-porinya nampak besar. Jadi kenapa sih kalau orang tipe kulit berminyak lebih rentan, gampang, pasti cenderung gampang komedoan. Terus kemudian tadi karena pori-porinya besar biasanya gampang jerawatan juga. Karena tadi kalau kulitnya berminyak biasanya dia pasti akan gampang banget pori-porinya tadi itu tempat berkumpulnya misalnya debu, kotoran, belum lagi sisa make up yang terangkat di pori-porinya tadi. Nah makanya biasanya ciri-ciri kulitnya berminyak pasti akan rentan muncul komedo dan jerawat. Kemudian untuk area berminyak sendiri itu biasanya lebih sering di area T-zone. T-zone itu dimulai dari jari kemudian ke dagu. Nah itu untuk ciri-ciri kulit yang berminyak. Kemudian tipe kulit selanjutnya ada tipe kulit yang justru malah kering. Nah untuk tipe kulit yang kering ini tadi biasanya ciri-cirinya dia pori malah nggak nampak, beda sama si tipe kulit yang berminyak tadi ya. Kemudian dia biasanya untuk kelembapan kulitnya justru dia sangat kurang, makanya keluhannya pasti dia akan terasa kering, terus kemudian agak bersisik atau justru malah kadang sering mengeluh, terus ini kenapa ya kok kulitnya aku sering lupas-lupas. Nah itu
bisa jadi dengan tanda-tanda tadi memang tipe kulitnya pasien kita tadi itu memang mengarah ke tipe yang kulit justru cenderung kering. Kemudian ada lagi tipe kulit yang terakhir itu dia kombinasi. Kombinasi ini dia berarti tadi ada area yang berminyak di area T-zone, kemudian justru area kulit yang lainnya dia bisa terasa kering atau justru malah kulitnya tipenya yang normal. Nah, itu untuk yang jenis-jenis kulit. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya kemarin sama Mbak Arin tadi diminta untuk ini ya, selain tipe kulit juga tentang makanan. Nah, jadi itu menarik sekali rekan-rekan. Jadi setelah mengetahui sudah tahu nih, tipe kulitnya tadi masuk yang mana ya. Nah, setelah tahu tipe kulit kita juga harus menjaga. Jadi makanan apa nih yang bagus buat kesehatan kulitnya rekan kita semua ya. Nah, di sini sangat menarik. Sebenarnya semua makanan itu memang pasti ada plus minusnya. Nah, ini untuk yang contoh ringkasnya aja ya Mbak Vina ya. Jadi supaya gampang dipahami, contoh yang paling mudah makanan yang bagus dikonsumsi supaya kulitnya tetap sehat, diantaranya ada contohnya kayak sayur dan buah-buahan. Yang pertama kayak sayur tomat. Jadi sayur tomat ini ada kandungannya namanya lycopene. Nah, ini bagus banget dia buat menjaga supaya kulitnya kita ini tadi terhalang dari sinar UV. Karena kan kita tinggal di negara tropis, jadi sinar UV-nya ini sangat kuat banget. Nah, kemudian untuk makanan lainnya itu ada sayur brokoli. Sayur brokoli ini bagus banget. Jadi karena dia ada kandungan vitamin C, kemudian ada lutein, kemudian juga mengandung zinc. Nah, ini fungsinya buat menangkal radikal bebas. Jadi supaya kerja kulitnya kita tadi tidak terlalu setelah kena paparan polusi udara, dia bisa segar lebih bagus lagi. Kemudian ada juga buah alpukat ini, kenapa dia bagus tuh? Ya, karena alpukat ini sangat menarik. Dia ada kandungan vitamin C, ada juga vitamin A-nya. Jadi bagus sekali untuk kesehatan kulit karena dia mengandung beberapa vitamin tadi. Kemudian selain buah-buahan tadi, ada juga seperti teh hijau. Nah, teh hijau ini sangat bagus karena dia mengandung beta-karotin. Beta-karotin ini fungsinya untuk melindungi juga dari sinar UV. Kemudian dia untuk mencegah kerutan, jadi tidak terjadi penuaan dini ya. Nah, jadi dia tetap awet muda. Kemudian ada juga selain teh hijau, ada juga ubi jalar. Jadi jangan salah, ubi jalar ini juga bagus banget. Jadi mengandung beta-karotin juga. Kemudian yang terakhir ikan. Nah, ikan ini banyak macamnya. Yang sangat bagus untuk kulit itu bisa seperti ikan salmon, kemudian ada ikan tuna, kemudian juga ada ikan tongkol. Nah, kenapa sih ikan kok bisa bagus? Ya, karena ikan ini tadi mengandung ada omega 3. Nah, omega 3 ini fungsinya bisa untuk melembabkan kulit. Jadi kalau kulitnya kita sehat, otomatis tandanya tadi ya ada kulitnya nampak lembab. Nah, diantaranya untuk makanan-makanan yang bagus untuk kulit kurang lebih yang sering kita jumpai itu tadi. Selain itu juga sebenarnya yang penting asupan makanan kita jangan terlalu berlebihan. Jadi berarti ini saya harus makan tomat dong. Makan tomatnya berapa kilo nih biar kulitnya cerah? Jangan. Jadi sebenarnya tetap dikombinasikan antara sayur, buah, kemudian minum air putih yang cukup. Terus jangan lupa olahraga itu juga penting. Terus istirahat yang cukup. Jadi dengan seperti itu otomatis juga kulitnya kita pasti nanti akan ikut sehat. Itu ya Mbak Vina ya. Kemudian ini untuk sesi selanjutnya tadi sudah tahu untuk menentukan jenis kulit. Setelah menentukan jenis kulit sudah makanannya. Nah, sekarang kita bahas masuk ke
fungsi dari skincare sendiri. Kenapa sih kaum Jawa ini identik banget ya sama yang namanya skincare. Secara pasti semua wanita, perempuan-perempuan di Indonesia pasti pengennya semua terlihat ayu dan mempesona ya. Tapi jangan melupakan kaidah bahwa kalau asli cantiknya orang Indonesia itu enggak yang harus putih kayak orang Cina atau Korea, itu enggak. Jadi harus tapi sesuai tipe kulit yang sehat tadi. Nah, untuk fungsi skincare sendiri ini, kenapa sih kita harus pakai skincare? Ya, karena dengan memakai skincare ini tadi kita harus tahu supaya apa? Supaya kulitnya kita ini tadi itu tetap dalam keadaan sehat. Sehat tadi ditandai dengan dia tadi ada kelembabannya yang cukup, kemudian dia warna kulitnya harusnya sama rata, bebas dari masalah kulit seperti flek, komedo, jerawat, dan lain-lain. Terus kemudian fungsi dari skincare sendiri ini dia bisa untuk menutrisi kulit. Nah, sangat menarik banget. Jadi kenapa sih dok harus pakai skincare? Padahal kan harusnya kita pengennya yang udahlah bangun tidur pengennya cantik aja. Nah, gitu ya. Jadi gini, fungsi skincare sendiri ini dia memang untuk menutrisi, dalam artian gini, kalau kulit kita ini ternutrisi dengan makanan-makanan yang tepat, otomatis juga kulitnya kita pasti akan sehat. Jadi nggak ada yang namanya keluhan untuk kulitku ini susah banget nih, habis panas-panasan kok jadi merah-merah. Nah, itulah fungsinya skincare. Jadi dia tujuannya untuk menutrisi kulit, gitu ya. Kemudian selain menutrisi, skincare itu bisa juga untuk make up. Jadi kalau kulitnya kita bagus, paling nggak kalau make up ininya nggak perlu tebel-tebel banget. Nah, jadi harus ditanamkan dalam diri sendiri. Kalau kulitnya kita sehat, otomatis nggak butuh make up banyak-banyak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk fungsi skincare yang selanjutnya kurang lebih itu dia juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Jadi kalau kita udah sering merawat kulit dengan skincare yang tepat, kemudian pemakaiannya juga dalam batas aman, otomatis segala permasalahan kulit juga akan terhindar dan mencegah tadi penuaan dini, gitu ya Mbak Vina ya. Kemudian untuk yang selanjutnya setelah fungsi skincare tadi ada tips memilih produk skincare ya Mbak Vina ya. Iya, betul sekali dokter. Tips memilih produk skincare yang tepat. Nah, untuk memilih gimana sih dok? Ini aku pengen mulai pakai skincare, tapi aku bingung nih dok, mau yang kayak gimana? Nah, jangan bingung. Jadi untuk memilih skincare itu pastikan tadi sesuaikan sama jenis kulitnya kalian. Kalau tipe kulitnya lebih cenderung kering, ya gunakan produk-produk skincare yang sesuai dengan untuk kulit kering. Bukan justru malah, dok aku pengennya kalau udah sering langsung cepet putih nih, tunggu dulu. Jadi kita harus atasi dulu. Jadi kalau kulit kering ya kita sesuaikan dulu pakai produknya yang komposisinya memang untuk kulit kering. Jadi kalau dia nanti sudah kelembabannya terjaga, otomatis kulitnya normal, segala permasalahan juga pasti akan terselesaikan. Kemudian selain tadi disesuaikan dengan jenis kulit, pastikan juga produk skincare yang rekanita pilih itu komposisinya harus yang aman, jadi tidak mengandung zat-zat yang berbahaya ya, karena memang sekarang lagi marak krim-krim yang sangat instan dan itu komposisinya justru nggak aman. Nah, seperti itu. Kemudian tips selanjutnya itu bisa usahakan pastikan produk skincare tersebut diawasi oleh dokter. Nah, di sini ini yang menarik. Jadi tren anak-anak muda zaman dulu sama zaman sekarang ini sudah jauh lebih berkembang ya. Zaman sekarang ini anak-anak muda lebih update-nya lebih banyak. Jadi pasti mereka lebih tahu kalau sama dokter insya Allah lebih amanah karena sudah tahu komposisi yang pas dan sesuai tadi pasti semua dari dokter tadi. Jadi harus tahu pastikan juga dokternya ini juga resmi. Jadi
jangan asal main online tapi nggak jelas asal usul si strukturnya tersebut. Itu ya Mbak Vina ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahan yang aman untuk skincare ya Mbak Vina ya. Untuk bahan yang aman, untuk bahan-bahan, nah tadi yang saya bahas, jadi memilih produk skincare itu harus tahu komposisi skincare-nya itu kandungannya apa saja, bahan-bahannya diantaranya pasti harus yang aman. Nah untuk kaula muda, remaja, dewasa sih sebenarnya nggak perlu yang ekstrim-ekstrim banget. Cukup yang penting dia pastikan ada kandungan vitamin C, kemudian ada vitamin E-nya juga, karena dengan vitamin C, dengan vitamin A, dia nutrisi yang bagus. Kemudian biasanya bahan-bahan yang aman itu memang terdiri dari ekstrak-ekstrak buah seperti itu. Jadi kalau kasusnya aku biasanya pakainya tea tree atau mungkin green tea, nah seperti itu. Kemudian bahan yang aman, contoh yang lainnya itu ada yang namanya AHA sama BAH. Apa sih gitu dok? Nah, AHA atau senyawa BAH ini dia fungsinya untuk mencerahkan. Nah, jadi biasanya buat kasus-kasus kulitnya yang kusam-kusam, terus kayak bekas jerawat atau mungkin kasus flek, nah yang susah-susah, nah itu bisa. Jadi kalian nanti bisa baca di komposisi produk, itu nanti biasanya akan tertulis ada yang namanya AHA tadi. Nah kemudian selain itu untuk rekan-rekan yang muda belia tadi ya, kemudian untuk yang remaja dewasa biasanya ada tambahannya produk yang aman itu seperti kolagen. Kenapa sih kok harus ada kolagen? Ya karena kolagen ini fungsinya untuk mengencangkan. Jadi pengennya kan tetap awet muda nih. Nah iya betul sekali. Kenapa biasanya produk-produk itu dituliskan oh ini mengandung kolagen. Nah itu memang fungsinya untuk menjaga kekencangan kulitnya kita supaya tetap elastisnya terjaga, jadi nggak cepat kendor-kendor gitu ya. Terus kemudian untuk bahan yang aman itu ada yang namanya hyaluronic acid. Nah ini yang sekarang lagi ngetren. Jadi untuk hyaluronic acid ini dia memang fokus untuk fokus buat mengencangan, atau sekarang bahasa bedannya itu yang seperti kalau rekan-rekan beda setting itu namanya filler. Jadi itu biasanya memang aman. Jadi kandungan hyaluronic acid tadi kalau memang tercantum dalam komposisi krim itu nggak masalah. Itu memang direkomendasikan. Jadi masih dalam batas aman. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya apa ya Mbak Ari ya? Mungkin itu dok, tentang bagaimana caranya memunculkan inner beauty juga dok. Oh iya, untuk cara memunculkan inner beauty. Nah penting banget nih. Inner beauty itu apa ya, harus jadi dalam diri sendiri ya. Jadi cantik itu jangan cuma dari covernya aja ya. Cantik itu harus benar-benar dari dalam, dari hati ya. Jadi untuk versi cantik inner beauty ini kalau menurut saya kalian harus pede, mau warna kulitnya coklat, kemudian sawo matang, terus atau mungkin kalau memang kuning langsat, nah itu wajib disyukuri banget. Jadi yang pertama harus disyukuri. Jadi supaya inner beauty-nya makin terpancar nih, jadi yang penting makin ditambah syukurnya tadi. Terus kemudian harus pede. Jadi kalau memang aslinya sawo matang ya nggak apa-apa. Sekarang justru yang lagi ngetrend itu yang eksotik tapi glowing. Eksotis ya, iya bener. Jadi jangan justru wah aku nggak pede nih dok, aku kok ini ya warna kulitnya beda nih sama teman-teman aku, nggak apa-apa. Beda itu bukan berarti nggak bagus. Justru dengan warna kulit yang seperti itu, kalau kulitnya terawat dan terjaga, malah biasanya lebih bagus. Jadi untuk inner beauty harus jangan lupa juga sering-sering baca doa juga. Jadi untuk inner beauty ini kan memang harus belajar dari diri sendiri. Jadi memang harus diperbanyak lah untuk sering baca-baca
doa, zikir. Pasti rekan kita semua sudah pada paham ya, apalagi yang di Kudus, di Menara itu kan sering tuh ada kajian-kajian Islam yang sangat bagus banget. Itu perlu. Jadi untuk cantik itu nggak harus dari luar saja, tapi juga dari wawasan kalian juga. Pastikan otaknya juga terisi dengan info-info yang sangat menarik. Jadi jangan cuma percaya info buat-buat aja yang zaman sekarang masih ngetren ya Mbak Bina ya. Betul sekali dokter. Ya, untuk materinya mau yang dibahas apalagi ya Mbak Bina? Tadi kayaknya masih ini ya. Terlewat satu nih. Cara make up yang simpel ya. Cara make up simpel untuk pelajar punya dokter. Betul banget, ini menarik banget. Jadi gimana sih dok? Biar pelajar ini biarpun masih muda belia tapi tetap harus terlihat natural dan flawless gitu ya. Jadi biar nggak terlalu lebay, terus juga masih tetap masih dalam batas yang normal. Jadi ini untuk tips terutama kaum muda. Jadi kuncinya yang pertama sebelum bermakeup pastikan kalian cuci muka dulu, bersihkan dulu wajahnya, tentunya pakai sabun dengan sesuai sama kondisi jenis kulitnya tadi. Misalnya kulitnya berminyak ya pastikan jenis sabunnya tadi itu untuk tipe kulit berminyak. Kemudian setelah pakai sabun pastikan pakai toner. Kenapa sih harus pakai toner? Kok ribet banget ya? Jadi gini, toner itu fungsinya kayak banget. Dia selain untuk bisa melembabkan dan mencerahkan, toner ini dia juga berfungsi untuk mengembalikan kadar pH kulitnya rekan kita semua. Jadi jangan dianggap toner itu sepele, bukan. Justru dengan toner ini tadi, nanti kelembapan kulitnya kita pasti akan terjaga. Nah, setelah pakai sabun, kemudian pakai toner, kemudian pakai sunscreen. Nah, sunscreen ini banyak banget macam-macamnya. Ada biasanya kalau sunscreen ya Mbak Bina ya, untuk SPF ini bervariasi. Untuk anak-anak muda sih saya sarankan minimal mengandung SPF 30. Kenapa sih dok? Ya, karena dengan SPF minimal 30 dia ini sudah cukup melindungi kita dari paparan sinar UV radiasi itu kurang lebih 3-4 jam. Makanya kenapa pemakaian sunscreen itu harus diulang, karena setelah 3-4 jam tadi fungsi sunscreen kita itu sudah nggak bekerja. Nah, jadi untuk bermakeup tadi pastikan pilih untuk remaja sebaiknya SPF-nya 30 saja, karena semakin tinggi SPF biasanya dia justru semakin komedogenik. Jadi seperti itu, karena nggak dipilih yang 50 aja dok. Nah, jadi ada alasannya. Kemudian setelah pakai sabun, toner, kemudian sudah pakai sunscreen, bisa dilanjut pakai bedak rambut aja cukup sih. Jadi untuk remaja-remaja pasti pengennya nggak usah yang terlalu berlebihan make upnya. Nah, jadi cukup pakai bedak rambut aja. Setelah itu bisa dipermanis pakai blush on atau juga pakai lipstick. Kemudian sudah itu aja, saya rasa udah cukup sih Mbak Bina ya. Jadi untuk make upnya biar bisa tidak terlalu berlebihan, cukup 4 tadi saya rasa sudah bagus. Kuncinya sebelum bermakeup pastikan harus memakai sunscreen ya, dan sunscreennya harus yang mengandung SPF gitu ya. SPF. Ya betul. Iya, terima kasih dokter, sangat luar biasa sekali ya materinya. Tips-tipsnya banyak sekali, dan sekarang kita sudah masuk di sesi pertanyaan, sesi tanya jawab ya dokter ya. Untuk yang pertama ini kita buka dulu 2 pertanyaan dulu ya dokter ya. Boleh ya. Kita buka dulu 2 pertanyaan. Silakan untuk rekan kita yang ingin bertanya bisa diaktifkan audionya. Siapa dulu?
Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali bersama Dr. Ocha untuk bisa bertanya tentang permasalahan-permasalahan kulit yang kita hadapi biasanya seperti itu ya rekanita ya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Jadi kemarin itu sempat ada pertanyaan gini dokter, apa sih bedanya kulit berminyak dan juga glowing? Oh gitu. Bagaimana sih berminyak atau glowing gitu kan? Itu kan sama-sama glow ya dok, tapi beda ya persepsinya mungkin kan seperti itu. Betul. Terus dokter seperti apa? Memang menarik. Menarik. Eranya zaman sekarang kiblatnya sudah ke Korea ya. Jadi kalau dulu kita biasanya mengarahnya trennya itu lebih ke baret-baretan seperti yang make up work kayak gitu. Jadi dia jatuhnya yang matte, dalam artian putihnya itu ya memang putih gitu aja. Jadi kalau sekarang pengennya yang glowing. Nah, glowing ini menarik. Jadi glowing itu kan kulitnya berminyak tuh. Bukan. Jadi gini, kenapa sih kok beda dok antaranya berminyak dan glowing? Gini, kalau berminyak itu tadi berminyak di area T-zone, jadi untuk dahi, hidung, kemudian dagu, dia minyaknya sangat berlebih. Kemudian dia lebih cenderung ciri khasnya pori-porinya sangat besar. Sedangkan untuk kulit glowing itu, dalam definisi glowing itu sebenarnya untuk di medis, kedokterannya di ilmu estetik. Jadi untuk skincare itu kan maksudnya ke ranah estetik ya. Jadi sebenarnya kalau kulit glowing itu kenapa bisa dia glowing? Karena dia kulitnya dalam kondisi normal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia glowing karena dia kulitnya dalam kondisi normal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, orang kulitnya normal itu dia pori-porinya kecil. Kalau pori-porinya dia ukurannya normal, kecil, otomatis kulit dia akan lebih lembab, tidak over oil, jadi nggak terlalu berminyak banget. Nah, dengan kondisi pori-pori yang normal, otomatis dengan kelembaban terjaga, juga pasti nanti dia akan, untuk istilah glowing itu sebenarnya kalau menurut saya itu lebih ke berseri. Jadi kalau dilihat itu warna tone kulitnya pasti beda. Jadi warna kulitnya lebih rata, nggak terlalu mengkilat banget. Kalau kulit berminyak biasanya dia over oily atau sangat berminyak banget, dan dia pori-porinya tadi cenderung besar, jadi kesannya agak kusam. Jadi beda jauh ya sama yang glowing tadi ya. Nah gitu Mbak Tina. Ya terletaknya tadi ya dokter, tipenya seperti itu ya. Nah betul, tipe kulit sama nanti bisa dicek nih dari penampakan pori-pori kulitnya, pasti beda gitu. Iya. Menarik banget sih pertanyaannya. Ada yang lain mungkin atau masih malu-malu bisa nanti WhatsApp ke saya, tadi nomornya aja. Iya dokter. Oke, untuk rekan kita semua ada yang ingin bertanya kepada Dokter Ocha? Mungkin bisa dihidupkan ya audionya, diaktifkan. Mohon izin bertanya rekan kita. Oh iya rekan kita izin. Sebelumnya terima kasih Dokter Ocha atas waktunya. Mau bertanya untuk penggunaan sunscreen sendiri itu seberapa penting penggunaan sunscreen SPF berapa pada remaja, usia remaja gitu ya, dan dari sunscreen sendiri berapa jam? Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Menarik banget ini. Jadi ya dokter. Emang seperti itu ya tuh pakai sunscreen. Nah, jadi itu yang sering muncul, bukan cuma rekanita tapi juga beberapa pasien saya ya. Jadi sunscreen itu sangat penting. Jadi kenapa sih dok? Nah ini, kita ini tinggal di negara Indonesia
Indonesia ini negara yang tropis, kita terpapar sinar matahari mulai dari pagi sampai petang. Nah, sinar matahari kita ini sangat maksimal, jadi UV-nya ini sangat kuat, beda sama orang-orang yang tinggal di negara lain. Makanya si sunscreen ini tadi fungsinya untuk menangkal sinar ultraviolet, karena sinar ultraviolet ini tadi yang bisa menghalau untuk masuk ke lapisan kulit kita yang paling bawah, yang biasanya bikin muncul kayak flek hitam, terus kemudian yang bikin kusam-kusam. Nah, sinar UV itu tadi. Jadi seperti itu fungsinya si sunscreen. Jadi sunscreen itu ibaratnya kayak payungnya kita. Jadi dia biar menghalau sinar UV-nya tadi. Jadi biar nggak langsung nembus ke kulitnya kita. Kemudian tadi sudah saya sebutkan untuk pemilihan sunscreen. Kenapa sih Dok? Untuk rekanita itu dipilihkan yang SPF-nya minimal 30 ya. Jadi kepanjangan dari SPF itu ada Sun Protector Sunshine. Jadi fungsi perlindungan kulitnya kita terhadap sinar UV itu tadi seberapa lama. Nah, itu ditentukan dari angka SPF-nya tadi. Kalau 30 ya berarti dia cuma bisa bekerja antara 3 sampai 4 jam begitu. Kemudian berarti ini untuk kalau SPF-nya semakin tinggi bisa semakin lama. Ya, benar. Kalau kita pakai SPF-nya 50, dia memang bisa menghalaunya lebih lama. Cuman ada kekurangannya. Jadi kalau untuk remaja-remaja ini kan biasanya tipe kulitnya masih yang dominan ada oily comedogenic ini ya. Namanya kenapa direkomendasikannya lebih bagusnya yang minimal 30 saja. Kalau 50 itu memang dia menghalaunya lebih lama waktu untuk penggunaannya, cuma dia kekurangannya justru lebih komedogenik tadi. Seperti itu ya Mbak Lina ya. Pertanyaan tadi dari siapa ya Mbak Lina ya? Iya, dari Kanita Iim. Oh iya, dari Mbak Iim. Semoga bisa membantu sedikit memberi wawasan tadi sama bisa tadi? Pertanyaan apa lagi? Sudah itu aja atau ada yang lain? Mungkin ada rekan Nita yang lain yang ingin bertanya. Silakan bisa diaktifkan untuk audionya. Oh iya, rekan Nita Syifa ya. Halo, iya rekan Nita Syifa. Halo, iya rekan Nita Syifa. Silakan rekan Nita. Jadi dulu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah terkulit ya, karena kulit wajah saya itu sensitif. Ya. Nah, nyoba masker gitu kan. Pertama langsung kasih. Ada rekomendasi masker alami yang bisa kita buat sendiri, terus juga aman buat kulit sensitif, kulit wajah sensitif. Menarik banget ini Mbak Syifa ya tadi ya. Oke, jadi gini, konsultasi ke dokter kulit bagus. Jadi memang pastikan kulit itu ditangani oleh sama ahlinya. Jadi ketika dokter sudah menganalisa, jadi sudah mengecek kondisi kulitnya, oh ini tergolong kulit yang sensitif, dalam artian berarti mungkin dia mudah merah-merah. Kemudian kalau ada sesuatu sedikit, dia lebih cenderung gampang perih. Nah itu, jadi kulit sensitif itu tandanya banyak banget, biasanya merah-merah, kemudian lupas-lupas, atau malah mungkin terasa panas. Nah itu biasanya ciri-ciri kulit sensitif seperti itu, dia agak sensi memang. Nah untuk rekomendasi tadi menarik banget ya, jadi pengennya kita pasti yang alami. Nah alami, natural, nah seperti itu. Nah cuman gini, saran saya kalau ingin yang alami ataupun natural, jangan coba-coba tanpa ada riset atau rekomendasi dari ahlinya. Jadi banyak banget kasus sekarang itu remaja-remaja dari searching nih, dari
oh irisan lemon nanti dibuat maskeran, nanti bisa tempesin jerawat. Yang ada apa? Justru kulitnya makin merah-merah, merasa kering-kering. Nah, jadi dalam artian gini, untuk alami itu gimana sih dok? Jadi kalau di dunia estetik sendiri yang dimaksud alami itu yang diambil itu ekstraknya. Jadi bukan langsung mentahan bahannya tadi. Jadi misalnya di rumah mungkin sih paling biasanya yang bisa dipakai itu yang paling simpel untuk mengurangi peradangan, biasanya bisa pakai aloe vera atau apa itu namanya lidah buaya ya. Cuman untuk pemakaian sendiri di rumah itu harus tahu aturannya, karena kalau hanya mentahan lidah buaya kemudian dipotong-potong saja, tidak dibersihkan dulu, justru bukan menyelesaikan masalah, tapi justru itu nanti nambah masalah. Jadi sebenarnya untuk membuat bahan alami sendiri itu kalau menurut rekomendasi justru memang biasanya itu sangat minim. Untuk yang lebih bagusnya memang sebaiknya cari produk yang memang ada ekstrak kandungannya si aloe vera tadi saja. Jadi dengan begitu ekstrak komposisinya aloe veranya sudah jelas, kemudian campurannya juga dengan bahan-bahan yang tepat, justru biasanya itu akan lebih bagus. Jadi konsep natural yang selama ini kita pakai itu bukan berarti langsung mentahan aloe veranya aja yang dipakai, bukan, tapi ekstrak aloe veranya kemudian dipadukan dengan bahan-bahan yang lainnya. Itu justru yang dimaksud konsep natural. Seperti itu ya Mbak Sita ya. Jadi kalau sudah tahu tipe kulitnya sensitif, saran saya sebaiknya jangan coba-coba lagi ya. Jadi karena kalau kulit sensitif itu dia riskan banget. Jadi sekalinya kena misalnya bahan apa yang nggak cocok sama kulitnya, pasti dia akan muncul merah-merah, kemudian atau justru malah meradang kayak melupas-lupas gitu. Gitu ya Mbak Vina ya. Iya, terima kasih dokter. Juga ada satu lagi pertanyaan dari rekan kita kemarin itu tentang itu dok. Sudah memilih jenis skincare ya dokter ya, sudah memilih jenis skincare, dia itu sering coba-coba jenis skincare, tapi mungkin karena belum terlalu memahami jenis kulitnya, jadi dia mengalami seperti masalah-masalah setelah itu loh dok. Oke. Kan mungkin ya dokter. Nah, lalu setelah itu makin gini, ketika dia memang tidak cocok, langsung ada yang bisa mengatasi permasalahan itu. Nah, kalau kayak gitu seperti apa dok? Jadi gini, wajar. Jadi masa muda itu memang masanya buat coba-coba ya, tapi usahakan untuk coba-cobanya jangan yang berlebihan. Jadi boleh, jadi nyoba aku mau ke skincare ini kok temenku bagus ya, ini rekomendasinya dari si ini ya, boleh saja. Kalau menurut saya itu sah, jadi wajar karena namanya pasti kok reviewnya bagus, aku pengen jadi cuman perlu diingat, jadi semakin kulit kita dicoba-cobakan dengan berbagai macam produk, semakin kulit kita dia akan terlalu sering beradaptasi, dia akan semakin mudah iritasi. Jadi saya sudah pernah membahas kapan itu lalu, jadi nggak bagusnya orang yang sering coba-coba skincare itu satu, jadi kelemahannya pertahanan kulitnya atau yang namanya barrier kulit itu dia semakin rapuh. Karena apa? Tidak semua produk skincare itu sekali dipakai langsung mulus, itu tidak. Jadi biasanya dokter itu meresepkan suatu produk itu memang ada fase perjalanannya, bukan sekali langsung dari ini oles besok mulus, itu tidak. Jadi kadang memang ada reaksi-reaksi seperti kok aku habis pakai krimnya dokter kemarin kok agak sedikit-sedikit gatal, itu memang wajar karena memang ada beberapa yang efek sampingnya seperti itu. Nah, kemudian efek kalau terlalu sering gonta-ganti krim tadi, selain barrier kulitnya rusak, kulitnya kita juga itu dia selalu capek.
Jadi apa ya, kayak rekan-rekan nih, wah udah kenal sana sini, wah kenal asli tapi ujung-ujungnya nggak jadi ya, gitu. Jadi ibaratnya kulitnya ini tadi ketika dia udah mencoba adaptasi satu produk, belum sampai selesai proses adaptasinya, sudah kemasukan produk lain, nah jadi kulitnya dia akan lelah. Makanya tadi justru ketika dicobakan produk baru, bukannya mengatasi masalah, dia pasti akan justru menambah masalah lagi. Jadi kenapa saya sangat tidak menganjurkan untuk sering gonta-ganti krim, yaitu tadi karena semakin kulit dieksplor untuk semakin diuji cobakan, justru pertahanan kulitnya itu tadi nggak bagus. Jadi pastikan kalau memang sudah mencoba satu skincare ke satu dokter, konsultasikan. Jadi misalnya baru 1 minggu pakai, sudah datang lagi itu ini kemarin setelah saya pakai ini kok ini reaksinya agak gini ya, ini solusinya gimana ya dok? Nah kayak gitu pasti nanti akan diberikan solusi selanjutnya. Oh ya, untuk yang proses ini memang sensasinya seperti itu, nanti tetap dilanjutkan saja karena tadi seperti yang saya bilang, dalam proses krim ada tadi yang namanya kandungan AHA sama PAH ya. Nah untuk si AHA dan PAH sendiri ini dia memang fungsinya untuk apa ya, bahasanya itu mengisi sel kulit mati. Jadi itu wajar, pasti biasanya akan ada efek kayak entah itu mengelupas halus, kemudian bisa juga kadang justru agak muncul komedo-komedo baru. Nah itu karena dia fungsinya namanya itu keratolitik. Jadi nanti coba boleh di searching rekan-rekan semua apa sih itu keratolitik. Nah jadi atau mungkin kalau mau baca lebih detailnya bisa simak di Instagramnya Tasila, itu sudah saya jelaskan. Jadi untuk beberapa penjelasan tadi sebagian sudah ada yang terlibat di sana. Nah, jadi jangan langsung cepat putus asa juga. Jadi sejauh ini yang saya pahami, kenapa ya skincare goal. Nah bahasa kerennya kayak gitu. Kenapa skincare goal-nya itu nggak cepat tercapai? Nah biasanya diantaranya penyebabnya yaitu tadi, satu sering gonta-ganti skincare tadi, kemudian yang kedua biasanya cepat putus asa. Dalam artian putus asa itu baru nyoba 1 minggu tapi rasanya aku nggak cocok, ini tunggu dulu. Itu bukan berarti nggak cocok, itu bisa jadi yang namanya entah itu reaksi adaptasi atau mungkin justru memang kinerja krimnya seperti itu. Nah itu jadi makanya penting banget selalu konsultasi sama dokter yang menangani. Jadi jangan cepat putus asa. Terus kemudian yang kedua, jangan gampang baperan juga. Ya, dalam artian gini, pakai skincare ini dibilang, kamu kok malah kusam gitu sih, langsung baper. Jangan. Jadi baper itu kurang bagus ya. Jadi jangan langsung baper. Jadi kadang memang ada beberapa skincare itu yang efek kerjanya memang seperti itu. Jadi untuk naik tingkat level warna kulit kita itu kan memang ada tonnya itu. Kalau rekan-rekan mau searching itu ada yang namanya skala Skin-Patrick. Jadi di situ itu ada untuk tingkatan warna kulit normalnya manusia. Jadi idealnya kulit itu memang ada tonnya seperti itu tadi. Nah kadang ada memang beberapa bahan produk itu seperti nanti efeknya bikin agak kusam. Nah itu wajar. Jadi penting banget. Jadi jangan cepat baperan. Terus kemudian juga kuncinya untuk skincare itu pasti yang satu dari diri sendirinya harus semangat, kemudian yang kedua adalah teratur dan konsisten. Jadi jangan sering coba-coba, jadi selalu dikonsultasikan. Nah nanti dari konsultasi itu pasti akan ada solusi-solusi selanjutnya. Begitu ya Mbak Vina ya. Iya dokter. Nah untuk selanjutnya apakah rekan kita masih ada yang ingin bertanya? Mumpung kita bersama Dokter Ocha ya, jarang-jarang ini kita bisa konsultasi langsung dengan Dokter Ocha. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mbak ada ini mau bertanya? Atau mungkin saya yang bertanya Mbak Vina? Itu kan mungkin dok bertemu dengan Dokter Ocha ini.
jadi sedikit grogi mungkin. Ya. Oke, boleh. Karena pada sejatinya itu kan tidak semua kulit wanita itu penanganannya sama ya, seperti itu ya, Iya, betul. Iya, benar. Jadi untuk penanganan kadang gini, problematiknya yang sering saya temukan sejauh ini untuk rekan-rekan kaula muda biasanya datang berdua. Nah, nanti ekspektasinya itu terlalu berlebihan. Jadi berdua yang satunya udah bagus nih, jadi udah cool ya. Nanti yang satunya kok aku sama-sama pakai krim kayak temanku, tapi kok yang temanku udah bagus, aku masih gini-gini aja ya. Kenapa bro? Padahal kan punyaku sama. Nah, jadi jangan dikira untuk produk itu kalau produknya sama terus hasilnya sama, itu tidak. Karena untuk produk itu sendiri kadang kinerjanya ke kulitnya masing-masing orang itu juga berbeda. Jadi ini hubungannya sama regenerasi sel kulit. Jadi jangan langsung beranggapan berasumsi aku nanti bareng nih sama temanku, nanti harapannya langsung hasilnya sama. Tidak. Makanya kenapa produk itu harus disesuaikan sama jenis kulitnya, kemudian usianya, kemudian faktor-faktor yang lainnya juga itu harus diperhatikan. Jadi makanya jangan heran, ini temanku bagus, aku keringnya kok ini aku mau pakai sama kayak punyanya temanku nih. Kalau memang tipe kulitnya beda, ya pasti resepnya beda. Jadi disesuaikan sama jenis kulitnya masing-masing. Jadi pastikan produk itu tadi sesuai dengan kondisi kulitnya masing-masing juga. Gitu ya Mbak Vina ya. Iya dokter, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dokter. Sangat bangga sekali ya kita dari pimpinan cabang IPPN Kabupaten Kudus bisa berbincang langsung, bisa sharing bareng Dokter Ocha mengenai tips-tips bagaimana merawat kulit dan juga penanganannya tadi ya dokter ya. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Dokter Ocha dan sama-sama Mbak Vina. Salam kenal dokter ya. Ya, nanti kapan-kapan boleh ya main ke situ ya. Oh iya, sangat boleh sekali dokter. Mungkin bisa nanti berkabar agar kita bisa bertemu langsung ya dokter ya. Baik ya. Oke, kesimpulan pada seminar kesehatan siang hari ini adalah tidak semua kulit wanita penanganannya itu sama. Karena jenis kulit kita itu berbeda. Seperti itu ya dokter ya. Ya, betul. Sebelum kita tutup seminar pada siang hari ini, kami mohon untuk semua peserta untuk bisa menghidupkan kameranya ya, untuk kita abadikan momen pada siang hari ini. Silakan untuk rekan kita Arin bisa dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Rekan kita Syifa, rekan kita Nanda, rekan kita Mufida, rekan kita Nila, kita hidupkan kameranya terlebih dahulu, kita abadikan momen pada siang hari ini. Rekan kita Nila, halo, kita hidupkan kameranya terlebih dahulu, kita abadikan momen siang hari ini ya. Rekan kita Jauharatul Munawwarah, oke. Rekan kita Arin, kita dedikan bisa berjumpa lewat layar HP, mungkin kita bisa abadikan momen melalui screen. Oke, kita lihat kamera dulu sekali lagi. Ya, walaupun kita hanya